santri Irmanuh yang kami banggakan. Alhamdulillah kita semua saat ini, malam ini kita berada dalam satu kesempatan yang baik. Kita berada satu di tahun baru Islam 1443 Hijriah. Dua, kita berada di suasana hari jadi atau hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Yang ketiga, kita berada di bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Muharram. Kita perlu bersyukur kepada Allah bahwa sampai detik ini kita semua masih Allah berikan kesempatan untuk menerima segala kenikmatan yang Allah berikan. Saat ini kita diberikan oleh Allah nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan adalah satu nikmat yang luar biasa. Allah berikan keamanan untuk kita. Allah berikan ketentraman. Allah berikan kenyamanan. Allah berikan kemudahan kita dalam melakukan aktivitas amaliyah kita. Itu satu kenikmatan yang luar biasa. Maka kita patut bersyukur kepada Allah atas jasa yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita, para pahlawan kita, mujahid kita, pejuang kita yang telah menghalau dari segala bentuk kekejaman, segala bentuk kekerasan, segala bentuk intimidasi, tekanan, dan juga banyak sekali rintangan yang dihadapi mereka para pejuang kita. Saat ini kita rasakan nikmatnya merdeka. Kita bisa datang ke masjid dengan rasa aman. Kita bisa berangkat ke sekolah dengan aman. Kiai bisa datang ke masjid aman. Ibu-ibu berangkat ke pasar aman. Jono apel aman. Apel upacara tadi. Kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan tenang, dengan damai. Itu satu kenikmatan yang luar biasa. Itu satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa makan dengan tenang. Kita saat ini duduk-duduk santai bersama sholawat, kita bersama berzikir dengan penuh rasa aman. Coba bayangkan, seandainya kita tidak mendapatkan kenikmatan itu, lagi ndodok, dihantui rasa takut, lagi makan enggak tenang, lagi sholat enggak tenang, lagi ngaji enggak tenang. Sebab apa? Ada ancaman. Sebab apa? Ada tekanan, ada halau atau ada yang menghalau atau yang merintangi. Contoh saudara kita umat Islam saat ini, mungkin di belahan dunia yang lain, di Palestina misalkan, di Gaza, saudara-saudara kita saat ini mungkin belum bisa merasakan 100% ketenangan. Karena mungkin saja secara mendadak tiba-tiba mendapatkan serangan dari musuh. Saat ini kita alhamdulillah aman. Mau ke warung aman, mau shopping ke mall aman. Walaupun dicegat polisi, hari ini ganjil. Kamu punya motor platnya genap, tidak boleh. Tapi aman, gak dipukul. Itu satu kenikmatan yang luar biasa. Maka kita perlu mengisi kemerdekaan ini
dengan melakukan sesuatu yang baik. Tentunya dengan sesuai dengan porsinya. Seorang pelajar bagaimana mengisi kemerdekaan ini? Yaitu dengan dia belajar yang baik, belajar yang tekun, aja dadi wong males. Seorang pekerja harus kerja dengan giat, dengan jujur, dengan amanah. Seorang bisnismen, pedagang, dia harus berdagang dengan cara-cara yang benar. Seorang pejabat mengisi kemerdekaan dengan apa? Dengan menggunakan wewenangnya, membuat kebijakan yang terbaik untuk rakyatnya. Coblos saya. Dan seterusnya. Jadi kita itu harus ada rasa syukur yang diwujudkan dalam bentuk perilaku keseharian kita. Kita jangan sia-siakan kesempatan semacam ini. Kita masih bisa bersekolah dengan aman, masih bisa bersekolah dengan tenang, masih bisa bekerja dengan nyaman, dengan tenang. Seandainya semua itu dihapuskan, timbul kekacauan, timbul serangan dan seterusnya. Mungkin saat ini kita lagi ngumpet, mungkin saat ini kita boro-boro berani keluar ke rumah, lagi nyempot bening jeruk ning sore longan, berulongan ning sore kasur, ngumpet. Kenapa? Tidak aman. Maka kita contoh mereka, para pejuang yang sudah mengentaskan daripada penjajahan. Kita contoh mereka, para kiai, para pejuang yang sudah berusaha keras untuk sampai merdeka. Para Irmanuh yang kami banggakan. Kemudian saat ini kita juga momennya adalah momen tahun baru. Tahun baru kita, tahun baru umat Islam, yaitu Hijriyah. Betapa banyaknya anak-anak zaman sekarang, generasi zaman sekarang yang tidak terlalu memperhatikan, tidak terlalu memperhatikan penanggalan Islam. Banyak yang lupa bahwa kita punya kalender, kita punya penanggalan khusus Hijriyah, yang dimana di situ kalau diceritakan sangat panjang sekali sehingga sejak menjadi sebuah sejarah, sebuah dokumen di mana Islam dimulai daripada itu berkembang sampai saat ini. Disebut dengan Hijriyah itu kenapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang mengusulkan itu. Dulu waktu zaman sahabat Umar, kalau diceritakan sih panjang. Kenapa atau dari apa diambilnya tahun Islam itu? Diambilnya dari apa? Dari peristiwa apa? Gunung meletus tah? Apa tsunami tah? Nah, itu sahabat Umar dengan gagasan, dengan kebijaksanaannya mengumpulkan kibarus sahabah, para sahabat. Ada yang menjawab, mengusulkan dari kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan sejumlah argumen-argumen, pendapat-pendapatnya. Kalau diceritakan bisa 2 minggu. Singkat saja, diambil dari hijrahnya Rasulullah SAW. Siapa yang mengusulkan? Sahabat Ali. Argumennya apa? Kalau diceritakan panjang lagi. Waktu setitik. Diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW minal Makkah ilal Madinah tahun keberapa? Ayo, kelingan beri. Pelajaran SKI. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah tahun berapa? Tahun berapa setelah Nabi diangkat, diutus jadi Rasul? Hah?
Nu 13 kenabian. Saat itu umur Rasulullah berapa? Berarti 53. Diambil dari peristiwa hijrahnya Rasul. Kenapa alasannya? Satu, ada dua sajalah. Sebetulnya Pak ada 10. Kenapa hijrahnya Rasulullah itu memiliki sesuatu yang sangat spesial? Satu, hijrahnya Kanjeng Nabi menaikkan status umat Islam. Menaikkan status umat Islam. Dulu waktu di Makkah, umat Islam, Rasulullah dan para sahabat pengikutnya itu Allah panggil dengan sebutan umum. Ya ayyuhan nas. Hei manusia. Mau itu Yahudi, mau itu Nasrani, mau itu Majusi, waktu di Mekah itu Allah memanggil di dalam Al-Quran dengan kalimat ya ayyuhan nas. Statusnya sama dengan mereka dalam hal panggilan. Setelah hijrah Rasulullah minal Makkah ilal Madinah, Rasulullah umat Islam mendapatkan panggilan khusus, panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Manggil orang Yahudi beda, ya ayyuhalladzina hadu. Kepada orang Nasrani ya ahlal kitab dan seterusnya. Menaikkan status yang sebelumnya tidak ada pembedaan dalam hal panggilan. Ketika sudah hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para pengikutnya Allah panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, misalnya kutiba alaikumussyam dan seterusnya. Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan tiket surga kepada siapa? Kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Sebab apa? La yadkhulul jannah illa mu'min. Ora bakal manjing surga kejaba wong iman. Ini berarti setelah hijrah, ini secara tidak langsung Allah telah memberikan tiket kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Ini namanya menaikkan status. Yang kedua alasannya kenapa? Silakan kemukakan pendapatmu, wahai sahabat Ali. Yang kedua alasannya kenapa? Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu menaikkan status bernegara. Ini harus tahu. Dulu waktu Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para pengikutnya itu tinggal di Mekah, mendapatkan ancaman, tekanan, penganiayaan, penggutukan. Ya dilempar, kemudian disiksa, dianiaya. Apakah Rasulullah pernah melawan? Apakah Rasulullah kemudian memberontak? Tidak. Sebab apa? Sebab saat itu Rasulullah berada di Mekah sebagai rakyat. Sebagai rakyat biasa, sebagai warga sipil. Sehingga apa? Haram hukumnya. Dalam Islam itu memberontak pemerintahan. Haram hukumnya, maka Rasulullah enggak menyerang. Karena apa? Di Islam haram hukumnya bughat, memberontak. Karena saat itu statusnya adalah warga sipil. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah membangun kepemerintahan, menjadi berdaulat di Madinah. Sehingga sudah bersatu, sudah kuat di situ, kemudian baru bisa Fathul Mekah, menaklukkan Mekah. Semua orang-orang kafir yang berada di Mekah dibrodot, bukan dibrodot. Ya artinya Rasulullah mulai menaklukkan. Yang sebelumnya tidak melawan karena sudah statusnya bernegara, menjadi pemerintahan yang sah
saat itu di Madinah, maka menjadi melawan mereka. Jadi hijrahnya Rasulullah ini meningkatkan dua status minimal tadi. Status dalam hal panggilan, ya. Yang kedua status bernegara. Dari situlah terus berkembang Islam sampai saat ini. Menjadi kuat dan kuat. Singkat baik cerita Hijriah. Saat ini kita berada di bulan Suro Muharram. Ini biar kita tahu haul kita kan selalu di tanggal 10 Muharram. Ada apa? Satu, kenapa kok dinamakan Suro? Orang Jawa bilang bulan Muharram itu Suro. Ini kalian harus hafal, orang masjid itu. Nama-nama bulan Hijriyah atau Qamariyah harus hafal. Jangan sampai nggak hafal, mengisin-ngisinkan. Ya John. Belajarnya di mana? Masjid Nurul Hidayah. Sebutkan nama-nama bulan Hijriyah. Keder. Kalau disuruh disebutkan Januari, Februari sampai Desember, anak TK juga sudah hafal. Tapi giliran tanggal atau bulan kalender Hijriyah, orang hafal. Kan lucu. Maka harus dihafalin. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Disingkat Musororo, Juju, Rosa, Ndul. Ingetin dul-dule baik. Muso Muharram Sopar. Roro Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Juju Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rosa Rajab Sya'ban, Rosa Ramadan Syawal, Dul. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Saya dulu di pesantren begitu, suruh ingat-ingatnya rumusnya itu. Aja ingetin dul-dul Pak. Yes. Dinamakan suro kenapa? Sebab dinamakan suro itu diambil dari di antara tanggal 1 sampai akhir Muharram itu ada satu tanggal yang spesial. Tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Disebutnya sebagai Asyura. Dari situlah diambil suro. Ahamura. Nah, 10 Muharram ada apa? Ini kita juga harus tahu sejarah. Wong Islam kudu weruh sejarah. Kenapa kok tanggal 10 Muharram itu istimewa? Sama mewah. Kenapa tanggal 10 Muharram itu istimewa? Nah, tanggal 10 Muharram atau Asyura itu meninggalkan peristiwa-peristiwa penting bagi kemenangan para anbiya, para rasul, para salafunas soleh. Banyak kisah kemenangan yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Banyak kisah-kisah penting. Di antaranya, 1, Nabi Adam alaihi salam itu Allah ciptakan pada tanggal 10 Muharram. Kemudian dimasukkan ke dalam surga, uskun wa anta wa zaujukal jannah. Mlebu karo bojomu ning swarga tanggal piro? Tanggal 10 Muharram. Kemudian atas dasar skenario Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin Nabi Adam ini turun ke bumi. Melalui apa?
memerintahkan iblis untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Hingga terjadilah maka Nabi Adam alaihissalam dan istrine pun yaitu Sayyidah Hawa diturunkan ke bumi. Diturunkan ke bumi. Setelah itu Nabi Adam alaihissalam dengan penuh penyesalan kemudian Allah berikan simulasi cara bagaimana agar dimaafkan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Tapi jangan pernah kita mengatakan Nabi Adam itu dosa. Mereka maksum, para anbiya, para rasul maksum. Walaupun ada hadis qulu bani Adam khotoun. Itu nanti babnya bab badal, kulun itu artinya apa? Wis kedawan. Wis pokoknya itu simulasi dari Allah. Allah ingin mengajarkan kepada manusia, begini loh. Apabila melakukan satu pelanggaran, begini cara bertobatnya. Nah itu maksudnya. Bukan berarti Nabi Adam melakukan dosa. Sehingga siapa yang ngasih tahu caranya bertobatnya bagaimana? Allah sendiri. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Allah sendiri yang mengajarkan. Ini loh kalimatnya, sampean woco, engkau tak sepuro, nanti tak maafin. Apa bacaannya? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil bertawasul kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu. Jadi Nabi Adam membawa nama Rasulullah. Baru Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunan, menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Itu kapan terjadinya? Yaitu tanggal 10 Muharram. Ada lagi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu nabi yang luar biasa perjuangannya. Perjuangannya luar biasa dalam mengajak umatnya berdakwah dalam waktu yang tidak sebentar, dengan waktu yang sangat panjang. Dalam satu riwayat 950 tahun. John umure piro John? Hah? 20, suwe beli 20. Suwe. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah mengajak umatnya sampai 950 tahun, 1000 tahun kurang. Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Duh Gusti, esun saya mengajak umatku ya malam, ya siang, ya malam, terus beratus-ratus tahun. Tapi apa? Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi segitu panjang waktunya, begitu lama waktunya, yang mengikuti sedikit. Mereka pada berlari dari Nabi Nuh alaihissalam illa firara. Pada lari, pada meninggalkan Nabi Nuh 950 tahun, dalam satu riwayat hanya mendapatkan umat 80 orang. Hampir 1000 tahun mengoli 80 uang. Zaman kin gampang, pengen nulis 1000 gampang. Ada kan pengajian bagi beras, bagi minyak, bagi Indomie, gelis, kepek. Duit 1.000-an, laris. Masya Allah, begitu luar biasa perjuangannya. Sehingga Pak, pada waktunya Nabi Nuh berkata kepada Allah, Qala Nuh Rabbi la tadar minal kafirina dayyara. Wis Gusti, kula pegel nyerah. Kula njaluk proposal.
Kula njaluk proposal ning panjenengan Gusti, kongkon wong kang bengkeng-bengkeng, wong kang kafir-kafir kuwen semuanya habiskan semua. Enggak ada yang boleh tertinggal satu KTP ataupun KK. Semuanya hancurkan semua. Itu proposalnya Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam dikandani kalian Gusti Allah. Ya wis Nabi Nuh, kalau begitu silakan bikin perahu. Silakan sampean bikin perahu. Bikinnya di mana? Laisal fil bondet wala wanakaya wala jatimerta. Walakin gawe perahu yaiku ning gunung. Bikin perahu di atas gunung. Kira-kira akal kita bagaimana? Mengatakan, wah bocah kentir gue. Gawe perahu nang dhuwur gunung, apa caedan gue. Budak gelo eta. Itu Nabi Nuh alaihissalam dihina oleh orang-orang kafir. Sebab apa? Ngaeng bae gawe perahu ana ning dhuwur gunung. Bocah beli waras. Gawe perahu ning dhuwur gunung, mbok yo gawe perahu niku ning pinggir laut. Wis. Nabi Nuh alaihissalam tetap manut sebab niki perintahe Gusti Allah. Diperintah kokon gawe perahu niku boten kelawan ki Nabi Nuh bahane ki kayuwe, ki pakuwe, ki kawate, enggak, tapi disuruh nandur dikit. Nandur dulu pohonnya, ditandur yang bakal menjadi bahan perahunya. 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang mengatakan sampai 40 tahun baru bisa dipanen itu. Sehingga untuk bahan buat kapal. Wis, gawe tak tok dadi. Perahu dadi. Ya wis, no, siapkan semua. Semua logistik pangan, perbekalan, angkut semua ke kapal. Berapa banyak ya Allah? Sebanyaknya, semuanya perahu. Akhirnya diunjali kabeh, Indomie digawo. Beras, panci, kompor, magicom, pokoknya dorong listrik. Digawa kabeh, marani kapal bisa pakan. Terus ini bagaimana ini? Umat-umat yang nurut kage munggah kabeh ning kapal, munjuk kabeh ning kapal, manek ning dhuwur. Wis. Terus semua hewan-hewan carikan sepasang-sepasang kemudian naikkan ke perahu. Ini yang cikal bakal menjadi penerus berlangsungnya hewan-hewan yang sampai saat ini ada. Wis. Walhasil banjir pun datang. Hujan pun datang. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai banjir bandang. Sampai terjadi air yang begitu dahsyat sampai ke atas gunung. Sehingga perahunya yang airnya yang mendekat ke perahu, sehingga perahu itu tinggal celuruk begitu saja. Wis. Tinggal perahu tersebut tinggal mangkat bae sebab airnya sudah naik ke atas. Kan'an, anak yang belegedut itu gaya sa'awi ila jabalin, Arab munjuk ning gunung. Sebab apa? Anti banjir, arep manek ning gunung. Tapi ternyata apa? Banjir juga, tenggelam juga, kelelep. Itu perahunya sudah, mubeng-mubeng, angkot, ngragemol, muter. Sampai pada waktunya perahu tersebut mendarat selamat. Itu terjadi pada tanggal 10 Asyura, 10 Muharram. Nabi Yunus alaihi salam juga Allah selamatkan dari perut yang ikan yang besar itu sambil beristighfar. Istighfarnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Waduh iwak mencelat Nabi Nuh. Selamat ke daratan. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam juga
dicandak, ditawan, kemudian ditaruh di atas api yang disulet sehingga murub. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah dari kobaran api. Raja Namrud itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Banyak sekali peristiwa-peristiwa penting. Bahkan dalam satu kitab dikatakan ruhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diciptakan pada tanggal 10 Muharram. Maka dari itu 10 Muharram itu punya nilai sejarah yang luar biasa. Maka banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di tanggal 10 Muharram. Di antaranya kita berpuasa sunnah Asyura, berpuasa sunnah tanggal 10 Muharram. Puasa Wadli tanggal 10 Muharram, Kamis, hari Kamis insya Allah. Iya, hari Kamis, besok Rabu. Hari Kamis tanggal 10 Muharramnya. Itu apa? Ganjaran, oh tenang, ganjarannya hebat. Siyamu yaumu Asyura ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanatal lati qablah. Jare Kanjeng Nabi, isun ngarepaken atas puasa 10 Muharram niki supados dihapus dosa-dosa setahun kang lalu. Mayan puasa sedina setahun yang lalu dosa kita dihapus. Mayan nih. Setahun niku dosa lamun dioret-oret ning buku. Buku kang dhuwure segunung masih kurang. Ya, amban detik lakoni dosa. Ini lembaga pengampunan dari Allah melalui puasa Asyura. Kemudian kita disunahkan di tanggal 9-nya. Tasu'a namanya, berarti besok Rebo. Sebab kisahnya itu Rasulullah suatu ketika berjalan di Madinah, ketemu orang Yahudi. Ketemu orang Yahudi sedang berpuasa. Yahudi, sira puasa apa? Dina apa sih sira puasa? Hada yaumun sholih, hada yaumun azim. Ini hari yang bagus, ini hari yang agung. Najallahu Musa. Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Maka aku berpuasa. Maka jari Kanjeng Nabi, ana ahaku bi Musa. Isun luwi hak Nabi Musa. Isun berhak mengagungkan atau saya lebih berhak atas Nabi Musa. Gitu. Sehingga silakan berpuasa tanggal 10 Asyura. Anak kang ngomong sahabat Kanjeng Nabi ngomong wong Yahudi je tanggal 10 puasa, kita wong Islam puasa, pada bayarane kunci. Maka jari Kanjeng Nabi la in ishtu ila qabilin. Seandainya aku akan hidup sampai tahun depan, maka la asumanna at-tasi'ah. Aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Tujuannya apa? Khaliful Yahud, untuk membedakan antara wong Islam bar Yahudi. Jadi disunahkan tanggal 9-nya ketik, walaupun setelah Rasulullah bersabda itu, kemudian di Rabiul Awalnya 2 bulan kemudian wafat. Artinya belum sampai ke tahun depan, tapi ini sudah menjadi hukum takriri, ketetapan disunahkannya puasa Tasu'a. Jam 10 ya masih pirang-pirang, ada 12 amalan. Wis loro bae. Wis cukup ya jam 10. Wis, engko nanti barangkali diterangkan oleh nanti pas hari malam minggu pengajian nanti. Ngomong cerita sejarah ya. Wis, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ini bisa menjadikan teladan bagi kita untuk semangat berhijrah. Berhijrah dari apa? Dari kemalasan menjadi rajin. Dari kang beli bener dadi bener. Dari kang setitik dadi ake. Setitik apa? Setitik ibadai. Dadi ake ibadai. Wis, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kula nyuwun agunge pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi